Kalau dulu kita ni nombor satu dalam dunia lah sawit ni, tapi hari ni kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Apakah punca-punca ini yang boleh menyebabkan kita terjatuh angka ke bawah daripada Indonesia? Terima kasih Tuan Speaker. Macam di Indonesia dia ada 300 juta population, setengah hampir 25% daripada pengeluaran kelapa sawit itu dia buat biodiesel. Dia boleh pakai kat dalam negara dia. Jadi banyak isu kita nak kena. Kita juga sekarang sudah punya teknologi untuk solar kita dari kelapa sawit. Dulu, Malaysia dengan bangga duduk di puncak sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, mengungguli Indonesia dalam setiap statistik dan kebijakan. Namun kini, posisi itu telah direbut Indonesia, bahkan di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru melesat jauh di depan, menjadikan negeri ini raksasa baru dalam industri sawit dan CPO. Keunggulan ini memicu perbincangan panas bahkan kegelisahan di Dewan Megara Parlimen Malaysia, yang tak siap menghadapi kenyataan bahwa Indonesia kini bukan hanya mengejar, tapi sudah melampaui. Sebuah pukulan telak bagi kebanggaan nasional Malaysia, dan tanda bahwa dominasi lama mereka mulai runtuh. Jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita ya. Di mana-mana itu aset negara. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bahkan mereka bingung waktu mereka mau ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih kita nggak jual ke Anda, terima kasih saya bilang. Nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan, bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu kosmetik, bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Kita juga sekarang sudah punya teknologi untuk solar kita dari kelapa sawit. Sekarang kita sudah menghasilkan B35, tapi sudah uji coba B100. Kita sudah bisa bikin B100, artinya solar biodiesel dari kelapa sawit 100%. Kita bisa bayangkan nggak? Kita tidak akan import lagi solar dari luar negeri, karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton. Mungkin 2 tahun lagi akan menjadi 70 juta ton. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi daerah pertama di Kalimantan yang berhasil memproduksi bahan bakar nabati biodiesel B50. Peluncuran perdana produk biodiesel dari kelapa sawit ini dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbidinor akhir pekan lalu di Tanah Bumbu. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, momen ini bermakna Indonesia mampu dan semakin kuat sebagai negara yang memiliki ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi, terutama yang bersumber dari energi baru terbarukan, di mana energi terbarukan terus diimplementasikan Presiden Joko Widodo sejak penggunaan B15 di tahun 2015, B20 di tahun 2019, B30 di tahun 2022, hingga B35 saat ini sudah dijalankan sejak tahun 2023. Kedepan menurut Amran melalui program prioritas energi nasional, yaitu implementasi program biodiesel B50 dan bioetanol E10, diharapkan penggunaan bahan bakar nabati terus mengalami peningkatan secara nasional, sehingga dapat menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak. Ini adalah hari yang berbahagia, di mana B50 kita langsung dicoba dan kedengaran engine-nya sangat bagus. Normal, insya Allah B50 akan jadi kenyataan paling lambat awal 2026, tapi kita upayakan 2025 sudah selesai target B50. Kita tahu dunia sekarang krisis pangan dan krisis energi. Sekarang Indonesia punya energi dari biofuel. Ini B50 kita akan gunakan nanti ke depan, sehingga kita bisa mengurangi impor untuk bahan bakar, khususnya solar. Penggunaan biodiesel diyakini dapat menghemat devisa negara untuk impor solar yang membebani keuangan negara rata-rata hingga 400 triliun rupiah per tahun. Di sisi lain, dengan pemanfaatan minyak sawit untuk B50 ini sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit yang sering menghadapi kampanye negatif, serta berbagai persyaratan yang mengganggu ekspor sawit nasional. Speaker, Yang Amat Menteri,
Saya nak bertanya kepada Yang Amat Menteri, berapakah pengeluaran minyak sawit CPO kita yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat daripada kerajaan, dan satu lagi yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang bukan kerajaan? Yang Amat Menteri, kalau dulu kita ni nombor 1 dalam dunia lah sawit ni, tapi hari ni kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Apakah punca-punca ini yang boleh menyebabkan kita terjatuh angka ke bawah daripada Indonesia? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Dia pengeluaran kita ni, kalau kita tengok pada tahun 2013, kita mengeluarkan 19.5 juta metrik tan. Tetapi 10 tahun selepas itu, pada tahun 2023, kita mengeluarkan 18.5 juta metrik tan. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, dia mengeluarkan 26.5 juta metrik tan pada 2013. 10 tahun kemudian dia mengeluarkan 46.5 juta metrik tan. Untuk pertama Yang Berhormat, berapa tan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta, figure ni saya tak ada, tetapi apa yang saya boleh bagi ialah daripada 5.7 juta hektar ini, di sinilah kita mengeluarkan 18.5 juta. Tuan Speaker, Yang Amat Menteri, saya nak tanya Yang Amat Menteri, kenapa ianya boleh jatuh daripada negara lain? Kita punya ladang, sebab kita banyak bergantung kepada penumpuan untuk meningkatkan yield. Jadi kalau tengok di Indonesia, dia ada penambahan dari segi kawasan yang dia tanam. Ada pembukaan kawasan-kawasan baru. Pasal kita dah tak ada tanah. Tanah ni kita ada 5.7 juta hektar ini adalah merupakan single largest commodity punya kawasan kalau dari segi kelapa sawit. Sedangkan macam getah cuma 1.1 juta hektar saja. Jadi kita tidak ada tanah. Jadi tanah yang kita penumpuan kita ialah macam mana nak meningkatkan yield kita. Kalau smallholders ni dia lebih kurang 7 atau 12 buah tandan sawit setahun, kita nak macam mana kita punya smallholders ni boleh meningkatkan jadi 18. Jadi peningkatan ini akan menyebabkan pengeluaran kita punya kelapa sawit dalam negara akan bertambah. Tanpa kita membuka hutan, akibatnya nanti kita akan ditolak oleh kita punya CPO ni akan ditolak oleh sebahagian daripada negara. Lebih baik kita menumpukan dari segi pengeluaran dan meningkatkan yield. Tuan Yang Bertuah, Yang Berhormat minyak, Yang Berhormat Yang Bertuah, boleh sikit mencelah untuk pencerahan. Kita sebut tadi tentang keterbatasan kita dari sudut nyah hutan yang tak boleh kita buka baru, dan ini adalah polisi internasional. Bagus, Alhamdulillah tadi bila kita nak increasekan yield, tapi saya tengok macam satu ada jawapan atau tidak saya tak pasti, macam ada satu polisi yang tidak imbang. Bukan di Malaysia, saya pernah ke Kamerun di Afrika. Kawasan ini tropika, subur sangat. Tapi dia orang minta, bila kita tanya perkara ini, dia kata no, because Perancis not allow us to buka kawasan untuk menjaga pelbagai kepentingan. Jadi apakah ini adalah satu benda yang muktamad dan tidak boleh ditentukan lagi? Macam Indonesia, dia punya, kata dah sampai tahun 2020, dia punya kawasan sudah terbuka luas. Jadi dan ini menjadikan satu yang sangat tidak adil untuk kita. Terima kasih, Datuk. Keadilan ini kita kena tengok secara keseluruhan. Sebab kita punya minyak kelapa sawit ini kita ekspor 5 juta. Tapi kalau kita nak buka satu ladang dan menyebabkan negara kita ini dikategoriskan sebagai high risk, jadi tidak akan ada orang akan beli kita punya kelapa sawit. Maka yang kita nak cari yang baru tak boleh jual, yang ada pun tak boleh keluar. Jadi itu nak kena jaga, pasal ini adalah regulation yang dibuat oleh international community.
Kita kena faham pasal banyak produk-produk kelapa sawit ini bukan saja dia membuat untuk makanan, tapi ada juga menyebabkan non-food sector, iaitu personal care, macam-macam lah, deterjen, soap dan sebagainya. Jadi kalaulah produk-produk ini memang diguna pakai kelapa sawit, tapi kita dapat kelapa sawit ini dalam dia punya traceability itu, dia nampak kita nyahutan selepas 2020, itu menyebabkan negara kita akan dikategoriskan sebagai high risk. Itu we have to be very careful, because macam kita ni, penduduk kita ada 33 juta orang ya. Dan apa yang kita produce ni, kita guna pakai taklah banyak tu. So kita nak export. Macam di Indonesia, dia ada 300 juta population. Setengah, hampir 25% daripada pengeluaran kelapa sawit tu dia buat biodiesel. Dia boleh pakai kat dalam negara dia. Jadi banyak isu kita nak kena